Hak Allah yang banyak dilupakan. Kisah Nabi SAW dan Mu'adz bin Jabal yang mengubah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya hak Allah yang paling besar atas diri kita? Apakah salat? Apakah puasa? Apakah sedekah? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendasar daripada semua itu? Hari ini, mari kita merenungkan sebuah percakapan yang sangat singkat, tetapi menjadi salah satu hadis paling agung dalam Islam. Percakapan yang terjadi di atas seekor keledai antara manusia terbaik yang pernah hidup, Rasulullah, dan sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Namun, ketahuilah, seandainya seluruh manusia memahami hadis ini dengan benar, niscaya dunia akan dipenuhi orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Perjalanan yang mengubah sejarah. Suatu hari, matahari Madinah bersinar hangat. Rasulullah SAW sedang menunggang seekor keledai. Di belakang beliau duduk seorang pemuda cerdas, alim, dan dicintai Rasulullah SAW, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di tengah perjalanan yang tenang itu, Rasulullah SAW membuka pembicaraan dengan sebuah pertanyaan, "Ya Mu'adzu, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Mu'adz dengan penuh adab menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Hak Allah atas seluruh hamba adalah agar mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an." Dan hak hamba yang Allah janjikan adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat yang mengguncang langit, renungkan. Bukan kekayaan yang Allah sebut pertama, bukan jabatan, bukan keturunan, bukan banyaknya amal, tetapi tauhid, ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun. Inilah tujuan kita diciptakan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Pertanyaan untuk diri kita. Saudaraku, sudahkah doa kita benar-benar hanya ditujukan kepada Allah? Sudahkah hati kita hanya bergantung kepada Allah? Ataukah tanpa sadar kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Rabb semesta alam? Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi lupa menjaga kemurnian tauhid. Karena Allah telah mengingatkan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, niscaya gugurlah seluruh amalmu. Surah Az-Zumar ayat 65. Betapa mengerikannya, puluhan tahun salat, puluhan tahun puasa, puluhan tahun sedekah, bisa gugur apabila seseorang meninggal di atas syirik besar tanpa taubat. Hari ketika semua amal ditimbang, bayangkan, suatu hari kita berdiri di padang mahsyar, matahari begitu dekat, semua manusia menunggu keputusan Allah, lalu kitab amal kita dibuka, kita berharap menemukan pahala salat, sedekah, puasa, tilawah Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Namun bagaimana jika ternyata yang paling Allah lihat pertama adalah satu pertanyaan, apakah engkau datang kepadaku dengan tauhid yang murni? Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushrika bih."
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Surah An-Nisa ayat 48. Kabar gembira yang membuat Mu'adz bahagia. Ketika mendengar sabda Rasulullah SAW itu, Mu'adz sangat gembira. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Namun Rasulullah SAW menjawab, "La tubashirhum fayattakilu." Jangan engkau sampaikan kepada mereka sekarang, karena aku khawatir mereka akan bersandar pada kabar itu, lalu bermalas-malasan beramal. Ini mengajarkan bahwa tauhid yang benar akan melahirkan amal saleh, bukan menjadikan seseorang merasa aman dari dosa. Saudaraku, kita tidak tahu kapan malaikat maut akan datang. Boleh jadi malam ini adalah malam terakhir kita. Boleh jadi napas yang sedang kita hirup adalah napas yang terakhir. Jika Allah bertanya, "Sudahkah engkau memenuhi hakku?" Apa jawaban kita? Mari kita perbarui syahadat kita. Mari kita luruskan niat kita. Mari kita bersihkan hati kita dari segala bentuk syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar daripada meninggal di atas tauhid. Mari kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka thabata ala tauhid wa sunnah wa na'udhu bika minas syirki kullih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma tawaffana ala la ilaha illa anta waj'al akhira kalamina la ilaha illa Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu keteguhan di atas tauhid dan sunnah. Kami berlindung kepadamu dari segala bentuk syirik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas kalimat La ilaha illallah dan jadikanlah kalimat terakhir yang kami ucapkan adalah La ilaha illallah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memurnikan ibadah hanya kepadanya, menjaga tauhid hingga akhir hayat, dan mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh di surga Firdaus. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.